Oke guys, kali ini kita akan komentar berita ya, akan bahas tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang baru ya, Menteri Purbaya, tentang transfer 200 triliun ke beberapa bank. Nah, apakah dampak dari kebijakan tersebut? Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Elaborasi apa saja dampak dari transfer Oh, dana ya. 200 triliun rupiah dari dana pemerintah yang di Bank Indonesia ke Bank Nasional sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Pak Joshua, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Maggie, kabar baik. Baik, salam sehat Pak Joshua. Pak Joshua, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya memutuskan untuk memindahkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara. Dan langkah ini disebut sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi dari perspektif makroekonomi. Apakah langkah ini lebih beresiko terhadap stabilitas moneter atau justru menjadi insentif yang dibutuhkan oleh sektor real saat ini? Ya, jadi kan masalahnya karena gara tadi uangnya itu menumpuk di satu tempat nih, misalnya di satu bank. Nah, untuk mendistribusikan keuangan tersebut supaya nggak macet nih satu tempat, maka disebarkan tadi ke beberapa bank. Nah, apakah ketika disebarkan ini, dia itu mempercepat atau memperparah keadaan ekonomi kita? Gitu ya. Jadi dibuat disebar nih biar ekonomi jalan tuh di berbagai bank itu. Ya, misalnya jadi tempat minjem uang dan sebagainya sehingga modal itu bisa berjalan ya di masyarakat. Jadi uang itu masuk ke sistem lagi. Nah, ketika masuk ke sistem, ekonomi bisa jalan, nanti lancar dan mempercepat keadaan ekonomi. Jadi ekonomi jadi baik itu harapannya. Tapi nggak tahu nih setelah dikeluarkan apakah menjadi baik atau makin parah ya. Ya, saya pikir memang ini satu gebrakan yang bagus ya dari Menkyu baru, dan saya pikir ini juga salah satu inovasi dalam hal bagaimana untuk mendorong likuiditas di perbankan dengan memindahkan ya 200 triliun anggaran Besar pemerintah, sekali ya. yakni anggaran SAL ya, yang ditempatkan sebelumnya di BI, ini akan ditempatkan di Bank Himbara. Ini tentunya akan bisa memompa likuiditas di perbankan yang selanjutnya pun juga akan bisa berpotensi meningkatkan pertumbuhan DPK dan juga kredit, dan juga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun saya sependapat bahwa di mana kalau kita melihat pertumbuhan kredit itu akan muncul kalau ada aktivitas ekonomi. Tanpa ada aktivitas ekonomi, tentunya ini akan bisa berdampak ataupun likuiditas yang meningkat tersebut itu pun juga akan percuma. Ya, karena tentunya yang seperti kita lihat di kuartal kedua, data dari BPS menunjukkan di mana investasi tumbuh signifikan ya, mendekati 6-7%, tapi pertumbuhan dari sisi kredit investasi ataupun kredit secara umum ini mengalami pelambatan. Jadi percuma uangnya banyak disebarkan tapi nggak ada yang menggunakan. Nah, kalau misalnya ada yang menggunakan ya buat apa disebarkan juga itu, karena nggak ada dampak yang bisa apa ya signifikan gitu. Jadi uangnya itu hanya mengendap di 6 bank tadi gitu. Jadi itu masalahnya nggak berubah karena nggak ada yang menggunakan uang tersebut. Jadi diharapkan ya kalau misalnya disebarkan ke 6 bank, nanti ada para pengusaha itu meminjam uang ke bank untuk mengembangkan usaha, untuk memperbesar usahanya menjadi lebih baik lagi. Jadi yang awalnya mungkin satu toko minjam uang nih ke bank, jadi ngembangin ke dua toko. Itu kan nanti makin banyak tuh pengusaha-pengusaha yang berindak seperti itu. Nah, ketika ada banyak pengusaha yang minjam uang dari bank, ya terus untuk mengembangkan usahanya, maka nanti ada peningkatan ekonomi. Itulah yang ingin diharapkan. Tapi kalau misalnya nggak ada yang minjem nih, pengusahanya nggak ada nih, nggak ada yang mau meminjam uang ke bank, nggak mau ada yang apa yang mengembangkan usahanya dan sebagainya, itulah yang menyebabkan penyebaran uang tadi itu tidak berdampak signifikan. Ya, jadi nggak ada apa manfaatnya karena nggak ada yang menggunakan uang tersebut untuk mengembangkannya. Ya. Bahwa bagi pelaku usaha ini menggunakan dana internal ataupun return earning. Artinya memang kebutuhan untuk pembiayaan itu tidak begitu besar. Artinya sekalipun memang pemerintah mengisyaratkan bahwa tidak boleh membelikan SBN ataupun SRBI, namun pertanyaan berikutnya, apakah perbankan ini akan tetap menyalurkan kreditnya, dan tentu ini akan berisiko kepada risiko kredit ataupun akan berpotensi tadi kepada peningkatan NPL bank-bank tersebut, sehingga ini tentunya akan bisa berdampak negatif ya kepada risiko kredit perbankan. Baik Pak Joshua, Ya dengan kredit kondisi macet saat juga ini bisa itu. bagaimana Anda melihat dampak dari injeksi dana sebesar ini terhadap likuiditas perbankan dan juga potensi inflasi? Adakah potensi over liquidity atau kredit ini justru terserap ke sektor-sektor yang tidak produktif? Itu ya.
nggak Ya, apa karena nggak tadi efektif karena tadi kalau misalnya disebarkan untuk pengembangan modal gitu ya untuk usaha itu bagus karena uangnya akan bertambah dari yang sebelumnya sedikit menjadi lebih banyak daripada sebelumnya karena kan pemodal pengusaha itu kan mencari keuntungan. Kalau misalnya nggak untung, buat apa membuka usaha? Makanya ketika ada keuntungan, berarti ada peningkatan ekonomi. Kalau misalnya banyak yang melakukan, berarti ada pertumbuhan dalam negeri. Itu yang diharapkan. Tapi kalau misalnya nggak ada yang menggunakan, tadi nggak ada keuntungan ekonominya. Dan kalau misalnya salah penggunaan juga, bukannya menaikkan, tapi malah menurunkan. Jadi dana ini bukan untuk mengembangkan usaha, tapi untuk gaya hidup jadinya. Itu kan jadi masalah juga. Ya, jadi harus tepat sasaran. Nggak cuma disebarkan, tapi harus ada yang menggunakan dan juga digunakan secara tepat gitu supaya ada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tadi ya. likuiditas memang kalau kita melihat uang beredar saat ini diperkirakan akan meningkat ya dengan kalau menurut survei dari Bank Indonesia pertumbuhan uang beredar saat ini pertumbuhannya sekitar 6%-an. Kami perkirakan ini akan meningkat ya mendekati 8 hingga 9%. Dan tentunya ini akan bisa dengan perputaran uang meningkat tersebut ini diharapkan akan bisa diserap ya ataupun akan bisa disalurkan kepada sektor real. Namun kalau kita melihat secara umum yang tadi kami sampaikan bahwa sektor-sektor yang berkinerja positif ini kebanyakan tadi masih menggunakan dana internal dalam hal pembiayaan. Sehingga untuk melakukan ekspansinya kebanyakan memang kalau kita melihat saat ini justru malah sektor-sektor yang mungkin kinerjanya kurang begitu bagus ya sehingga ini kembali lagi perbankan akan diperhadapkan ya kepada likuiditas yang besar tadi ini akan diperhadapkan kepada sektor-sektor yang kemungkinan ya ataupun kondisi ataupun kinerjanya tidak begitu bagus ataupun risk appetite-nya ya tidak sesuai dengan perbankan tersebut. Sehingga ini tentunya akan menjadi permasalahan lain lagi, artinya likuiditas tinggi namun perbankan akan mengalami kesulitan untuk menyalurkan likuiditas tersebut kepada sektor real dan tentunya pemerintah semestinya pun juga memberikan guidance ya seperti Bank Indonesia Arahan. terkait dengan kebijakan KLM-nya, makroprudensialnya, di mana pelonggaran kebijakan ini pun juga harus diberikan arahan sektor-sektor mana saja yang mesti diprioritaskan dalam perbankan untuk menyalurkan kreditnya. Jadi dikasih arahan juga. Jadi pemerintah jangan ngasih uangnya aja, tapi dikasih tahu nih sektor yang diutamakan apa aja. Misalnya dari sektor masalah ini ya, misalnya pembangunan, masalah properti, masalah tanaman ya tentang perkebunan, tentang produksi, misalnya padi, terus buah-buahan dan sebagainya atau situasi yang lainnya gitu. Jadi harus nggak cuma dilepas nih kamu kasih uang 200 triliun nih ke 6 bank tadi, tapi diarahkan nih ya uang sebesar ini tuh diutamakan untuk siapa, di sektor mana, di bidang mana supaya bisa sesuai dengan harapan tadi. Kalau misalnya tiba-tiba uang 200 triliun itu dipakai malah buat judul, dibuat pinjol dan sebagainya, bukannya menguntungkan tapi malah merugikan bagi orang yang menggunakan. Jadi bukannya ada peningkatan tadi ya, peningkatan ekonomi tapi malah untuk gaya hidup. Dan ketika untuk gaya hidup tadi kan bukannya bertambah malah berkurang karena orang tuh harus bayar bunganya dari bank. Nah ketika nggak bisa bayar bunga dan nggak bisa bayar tagihannya itu jadi kredit macet. Nah kalau kredit udah macet itu akan menjadi masalah tambahan di ekonomi sekarang ya. Jadi bukannya malah memperbaiki malah memperburuk keadaan ya. Itu yang bukan yang apa ya, jangan sampai seperti itulah kejadiannya. Banyak sekali tantangannya dan pemerintah juga menyebut dana ini akan ditaruh dalam bentuk deposito tapi bank juga diberikan keleluasaan dalam menyalurkan kecuali untuk membeli surat utang negara. Bagaimana cara memastikan dana ini Nah itu ya. benar-benar masuk ke sektor real dan tidak hanya menjadi deposit lagi di bank? Nah, oleh sebab itu makanya ini perlu ada pengawasan dan koordinasi juga antara BI, OJK ya, dengan tentunya pengawasan terhadap bank tersebut yang ditempatkan dana dari pemerintah ya. Tentunya Oh iya. oleh sebab itu aliran penempatan dari dana pemerintah tersebut kalau ini ditempatkan balik lagi ke BI ataupun ke SBN pemerintah, tentu ini akan bisa termonitor ya. Tentunya ini harus diawasi secara ketat ya oleh pemerintah dan juga oleh regulator sektor keuangan. Dan di samping itu tadi ini harus ada guidance dari pemerintah sendiri, dari Kementerian Keuangan sendiri, artinya sektor-sektor mana saja yang mungkin sejalan juga dengan Asta Cita, yang mungkin juga sejalan dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, sehingga perbankan pun juga diberikan
insight ya, artinya diberikan guidance gitu ya, arahan ke sektor-sektor mana saja yang harus diberikan penyaluran dari likuiditas tersebut. Karena kalau tidak ada dorong ataupun guidance, ya tentu potensi peningkatan risiko kredit ini akan cukup besar ya, sekalipun memang cost of fund ataupun dana perbankan ini suku bunga perbankan memang cenderung akan menurun ya dengan membanjirnya likuiditas. Namun kembali lagi kita melihat bahwa risiko kredit ini yang lebih penting karena ini akan mempengaruhi stabilitas sektor keuangan. Baik Pak Joshua, seharusnya pengawasan ataupun strategi guidance-nya harus seperti apa Pak Joshua? Ya, tadi kami sudah sampaikan bahwa pertama tadi perlu diberikan aturan bahwa tadi pertama sudah disampaikan oleh Pak Menkyu bahwa ini tidak boleh dibelikan SBN ataupun SRBI, itu jelas. Yang kedua tadi adalah diperlukan monitoring antara BI dan OJK juga bahwa melalui laporan LBU-nya ya tiap bulan itu dan ini dilaporkan kepada Kementerian Keuangan bahwa dana yang penempatan dari pemerintah tersebut ini dialokasikan misalkan untuk sektor ketahanan pangan ya, untuk mendorong misalkan pembangunan infrastruktur irigasi misalkan. Jadi saya pikir itu perlu dan ini terrecord oleh OJK dan juga dilaporkan kepada Kementerian Keuangan. Artinya benar-benar dana yang ditempatkan oleh pemerintah tersebut ini benar-benar dialirkan langsung kepada sektoril ya, dan memang ini sejalan juga dengan Astacita oleh ya, jadi maksudnya sektoril tuh sektor yang benar kita rasakan, kayak pembangunan ketahanan pangan itu kan ada, bisa dilihat tuh bentuknya, misalnya penanaman padi, buah-buahan itu kan langsung tuh agrikultur ya, jadi tanaman tuh bisa kelihatan bentuknya. Dan kalau misalnya dibangun infrastruktur misalnya bendungan itu kelihatan juga bentuknya dan kita bisa manfaatkan infrastruktur seperti itu. Sedangkan kalau sektor yang tidak real itu kayak tadi deposito. Jadi uang yang banyak tadi kan kalau misalnya diinvestasikan di deposito itu kan ada keuntungan pasti. Misalnya dalam jangka waktu setahun atau jangka waktu 5 tahun itu bank itu akan mendapatkan keuntungan juga. Makanya jangan sampai si bank ini memang investasikannya itu uangnya malah ke sektor tidak real ya, bukan yang membangun negeri tapi malah membuat uangnya itu mengendap. Kan kalau deposito tuh uangnya nggak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Nah itu kan membuat uangnya itu bukannya berputar tapi malah menumpuk di satu tempat yang nggak bisa digerakkan uangnya. Nah kalau misalnya itu terjadi bukan yang mempercepat tapi malah menambah lambat gitu, malah membuat ekonomi tidak berkembang gitu ya. Jadi diharapkan tuh ke sektor real itu supaya dampaknya dirasakan secara nyata ya bagi orang-orang yang hidup di negara ini. Itu harapannya, mudah-mudahan nggak terjadi dan diawasi dengan baik ya, jangan sampai ada colongan lagi. Jangan sampai dana yang cukup besar itu 200 triliun itu hanya masuk saja ke perbankan tapi tidak sampai tidak tersalurkan. Dan tadi ujung-ujungnya tadi kan kalau misalkan tidak ada guidance, terserah banknya masuk kemana saja, tentu ini artinya perbankan pun juga akhirnya akan menyalurkan kepada kredit-kredit yang mungkin ya tidak tepat sasaran. Misalkan saat ini kita tahu bahwa sedang terjadi pengangguran ya, tapi dengan tidak ada guidance mungkin perbankan akan menyalurkan kepada sektor-sektor yang padat modal, yang notabene akhirnya tidak menjawab tantangan di mana kita masih membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan untuk mendorong daya beli masyarakat kelas menengah yang memang menjadi tuntutan masyarakat saat ini. Sehingga ya hal seperti ini sepertinya harus dinyatakan ya melalui aturan dengan adanya penempatan dana pemerintah tersebut di Bank Himbara. Jadi diharapkan uangnya itu berkembang. Misalnya dari awalnya minjem nih 1 juta. Nah ketika dia buat bisnis 1 juta ini bisa berkembang jadi 1.100.000. Nah 100.000 ini itu dianggap jadi perkembangan. Jadi kan bertambah dari sebelumnya 1 juta jadi 1.100.000 gitu. Jadi itu yang diharapkan, bukan untuk gaya hidup atau untuk kebutuhan hidup. Jadi kalau misalnya untuk kebutuhan hidup ya 1 juta dia gunakan untuk makan, untuk transportasi, untuk bayar cicilan dan sebagainya, itu kan tidak berkembang uangnya. Jadi 1 juta bukannya bertambah menjadi 1 juta lebih tapi malah habis uangnya. Jadi itu yang tidak diharapkan. Diharapkannya tadi untuk dikembangkan menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Untuk para pengusaha nih uangnya, bukan untuk gaya hidup ataupun kebutuhan hidup. Gitu. Jadi kayak gitu ya tujuan dari
tadi penyebaran uang 200 triliun ke beberapa bank itu. Pak Joshua, tadi ada beberapa sektor yang tadi Anda sebutkan. Yang pertama adalah sektor pangan dan yang kedua adalah sektor padat karya. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dan tentunya langkah ini juga dilakukan oleh Menteri Keuangan baru yang berlatar belakang teknokrat. Apakah Anda melihat adanya pergeseran paradigma dari pendekatan fiskal yang lebih konservatif ke arah yang lebih intervensional? Saya pikir memang kalau dibandingkan dengan Ibu Sri Mulyani tentu dalam hal stance kebijakan fiskalnya ada kecenderungan ya bahwa Pak Purbaya cenderung lebih positif ataupun lebih dalam hal agresivitas, mungkin belanjanya akan lebih akan lebih cepat ya, akseleratif. Namun juga tentunya kalau kita melihat dalam hal tepat sasarannya, ini tentunya harus lebih tepat sasaran. Artinya tidak hanya percepatan belanja saja, tapi tentunya yang lebih penting lagi tadi adalah kualitas dari percepatan belanja tersebut ya. Karena kalau cuma asal menyerap saja belanjanya tanpa ditingkatkan juga kualitas ataupun produktivitas belanja tersebut, saya pikir nanti efeknya trickle down efek kepada masyarakatnya, kepada ekonomi realnya ini tidak akan banyak. Jadi artinya kembali lagi kalau kita melihat dari sisi konservatif tentunya tidak ya, karena Pak Purbaya tentunya ini Agresif ya. pragmatis dan juga tentunya akan lebih akseleratif dalam mendorong spending. Namun kembali lagi yang perlu ditekankan adalah bagaimana juga menjaga hubungan independensi dengan Bank Indonesia ya, ini juga harus dipertimbangkan juga, artinya komunikasi dan juga menjaga independensi dengan Bank Indonesia penting sekali, karena itu menjadi persepsi yang kurang positif kalau independensi dari Bank Indonesia ini ataupun akan dipengaruhi ya kalau tadi ada statement-statement yang ataupun komunikasi yang kurang tepat ya, sehingga ini kedepannya diharapkan komunikasi kepada publik dan juga kepada investor mesti lebih tepat lagi, sehingga tadi tidak memberikan interpretasi yang bercabang seperti itu. Baik, semoga menggunakan. Jadi itu ya, jadi harapannya ketika disebar nih uangnya itu digunakan tadi dengan orang yang tepat untuk bisnis ya, terus akhirnya bisa mengembangkan uang tadi itu. Jadi nggak cuma asal nyebar aja, tapi dibutuhkan bimbingan, ini uangnya kemana aja nih, mana prioritasnya ya. Jadi nggak cuma nyebarin uang, tapi kemana uang itu mengalir dan siapa yang menggunakannya, dan ketika udah digunakan bagaimana dampaknya yang dihasilkan dari penggunaan di sektor realnya. Nggak hanya dapat uangnya, tapi harus digunakan dengan baik. Itulah yang diharapkan dari kejadian ini. Jadi jangan hanya wah cepet nih belanja banyak nih, tapi banyaknya untuk apa gitu ya. Kalau misalnya banyak yang untuk kebutuhan sehari-hari ya nggak berkembang uangnya. Tapi kalau banyaknya digunakan untuk bisnis, untuk mengembangkan usaha, untuk sektor real, itu kan ada dampaknya. Nah itu yang diharapkan gitu ya. Itu berarti dari masyarakatnya bagaimana nih ketika ada uang banyak, apakah digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau malah untuk menggunakan bisnis ya. Ini kita bisa lihat nih bagaimana efeknya ke masyarakat dengan penyebaran uang tadi ya. Kas negara ataupun gebrakan baru ini juga bisa berhasil mendorong ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Joshua sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Ya, jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini ya, tentang kebijakan baru dari Menteri Keuangan kita sekarang. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber videonya atau beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.